Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Puji Retno Hartining Tias menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali yang disiarkan melalui Studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Program ini bertujuan untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, dalam Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan membahas dongeng Bali dan Jepang. Sehubungan dengan hal itu, tengah hadir bersama kita di sini Dr. Ida Ayu Laksmitasari M.Hum yang biasa dipanggil Dayumita. Iya, Mbak Retno. Siap. Dayumita adalah dosen program studi sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Dayumita lahir di Denpasar 3 April 1984. Dayumita menyelesaikan disertasi dengan judul Kajian Komparatif Wacana Kearifan Lokal Cerita Rakyat Bali Age dan Ainu Jepang. Terakhir yang paling membanggakan, artikel Dayumita dimuat di Jurnal Kemanusiaan di Malaysia, terindeks Scopus Q2. Dayumita juga sering seminar nasional dan internasional. Yang terakhir, Dayumita mengikuti kegiatan seminar Sakura Network Seminar 2020 Nihon no Bunka dengan judul artikel Cerita Rakyat Ainu, Resepsi Visual dan Resepsi Sastra. Dan masih banyak kiprah-kiprah Dayumita berkaitan dengan dunia akademik yang mengangkat topik dongeng Bali dan dongeng Jepang. Nah, tahun 2019 sampai sekarang Dayumita menjadi Mitra Bestari Jurnal Aksara. Lalu Dayumita juga menjadi menjadi Mitra Bestari di jurnal di Balai Kantor di Indonesia. Demikian sekilas profil Dayumita. Selamat datang Dayumita. Terima kasih Mbak Retno atas undangannya dan terima kasih atas perkenalannya yang begitu lengkap. Siap. Nah, ini apa kabar nih? Baik. Mbak Retno apa kabar? Baik juga. Wah. Di masa pandemi ini kita tetap harus semangat dan tetap sehat. Iya, benar sekali Mbak Retno. Nah, sebelum kita berbicara berkaitan dengan dongeng Bali dan dongeng Jepang, tergelitik di hati saya. Pernikahan manusia dan bango ini sangat tidak realistis ya. Nah, apakah kaitannya dengan dongeng Bali dan dongeng Jepang sehingga muncul hal yang menarik yang perlu kita bicarakan berkaitan dongeng Bali dan dongeng Jepang. Apa sih persamaan dan perbedaannya? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya, apa sih kaitannya atau bagaimana sih keberadaan dongeng Bali dan dongeng dongeng Bali dan dongeng Jepang di masyarakat sekarang ini? Baik, terima kasih Mbak Retno. Dongeng ya, baik di Bali maupun di Jepang dikhawatirkan akan lenyap. Tapi ternyata pada kenyataannya itu semakin semarak. Dongeng Bali hingga saat ini tetap dilestarikan, dibuktikan dari banyaknya buku-buku antologi dongeng yang dijual di toko buku. Terdapat juga alih wahana dongeng menjadi permainan maupun animasi, film pendek, dan juga diadakan storytelling begitu. Lomba-lomba storytelling tidak hanya di sekolah, kadang diadakan di lapangan, di mall dalam rangka ulang tahun kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi terdapat berbagai macam bentuk mempertahankan eksistensi dongeng dan semakin banyak orang bersentuhan dengan dongeng. Jadi pendek kata, kehidupan dongeng dan cerita rakyat di Bali tidak pernah redup, tetapi berlanjut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dewasa ini. Begitu Mbak Retno untuk yang Bali. Oke, itu tadi dongeng yang berada di Bali. Lalu bagaimana dengan keberadaan dongeng di Jepang itu sendiri? Tidak jauh berbeda dengan dongeng di Bali keadaannya. Dongeng di Jepang juga tetap lestari di hati masyarakat Jepang. Jadi walaupun
popularitas dongeng atau cerita rakyat Jepang jauh melampaui popularitas kehidupan dongeng di Bali. Ini terjadi bukan saja karena Bali itu adalah sebuah provinsi dan Jepang itu adalah sebuah negara, tetapi juga karena masyarakat Jepang itu memiliki keberhasilan memanfaatkan kemajuan teknologi, ya, elektronik, digital dalam pengembangan atau alih wahana sebuah dongeng. Jadi banyak sekali cerita lisan yang terkenal di Jepang, contohnya itu adalah Momotaro, Kintaro, Kaguya Hime. Ini menjadi tema sebuah games. Jadi orang-orang di luar Jepang itu menyukai games-games dari Jepang, tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau games-games itu berasal dari atau asal-usul ceritanya atau tokoh yang dimainkan itu adalah dari sebuah dongeng begitu, Mbak Retno. Jadi Jepang di sini dapat dikatakan sangat sukses melakukan alih wahana cerita rakyat menjadi komik, film, dan games. Hasilnya tentu saja selain keuntungan ekonomi yang besar, jadi bisa kita lihat bahwa Jepang ini selain mengekspor produk manufaktur seperti mobil, kemudian alat elektronik, Jepang juga mengekspor produk budaya kreatif yang bersumber dari dongeng dan cerita rakyat. Baik, itu tadi kalau dari Jepang ya keberadaannya, dan ternyata saya baru tahu kalau game-game Momotaro dan sebagainya berasal dari dongeng Jepang ya. Lalu kalau ini sekilas saya membaca perbedaan dan persamaan kalau dilihat dari isinya. Bagaimana dongeng Jepang dan Bali itu? Jadi seperti yang kita ketahui, salah satu sifat universal sebuah dongeng itu adalah kandungan ajaran moralnya begitu. Jadi ketika orang baik mendapatkan pahala baik, begitu pula orang jahat mendapatkan pahala buruk begitu. Jadi semacam hukum karma. Hukum karma ada di mana-mana sehingga kita dapat mengatakan bahwa hal ini adalah bersifat universal begitu. Baik dongeng Bali maupun dongeng Jepang memiliki kesamaan dalam menampilkan tokoh jahat. Tokoh jahat biasanya ditampilkan dalam bentuk makhluk yang seram, begitu menakutkan, berjiwa jahat ya. Kalau di Jepang biasanya disebut dengan oni. Kalau di Bali, oni itu adalah raksasa, begitu. Jadi sama-sama merupakan karakter yang berbadan besar begitu, kemudian giginya tajam bertaring, wajahnya seram, perutnya besar, seperti itu, seperti pemangsa manusia. Namun dari pengamatan saya, untuk karakter raksasa, beberapa dongeng di Bali masih mempertahankan visual raksasa yang menyeramkan, seperti memiliki taring yang tajam dan mimik yang seram. Namun dongeng Jepang sendiri sudah berusaha divisualisasikan dengan lebih menarik, yang memang dongeng ini untuk anak-anak begitu. Jadi sifatnya dibuat untuk menghibur begitu jadinya. Mungkin itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi tokoh jahat ini ditampilkan untuk menunjukkan bahwa penting sekali manusia untuk berbuat baik. Jangan meniru raksasa yang suka berbuat buruk begitu. Oke, itu tadi perbedaan dan persamaan dongeng Bali dan Jepang ya. Tadi sempat disinggung juga dongeng Momotaro. Nah, bagaimana itu? Kisahnya, ceritanya, terus posisinya di masyarakat Jepang. Ya, dongeng Momotaro ini salah satu dongeng yang terkenal di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi dongeng Momotaro ini mengisahkan anak yang lahir dari buah momo atau buah persik begitu. Jadi tokoh Momotaro ini memiliki teman anjing, monyet, dan burung pegar. Dia melawan raksasa yang mengacau di desanya. Dongeng ini juga diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Inggris sudah sejak tahun 1871 yang termuat di Tales of Old Japan dengan judul The Adventures of Little Peachling oleh A.B. Mitford begitu. Jadi ketika dialihwahanakan pada tahun 1911, dongeng Momotaro diciptakan menjadi sebuah lagu anak-anak yang berdasarkan dongeng tersebut. Lagu itu berjudul Momotaro Sang no Uta.
Jadi Momotaro ini juga populer Mbak Retno di masa Perang Dunia Kedua. Mengapa populer? Karena pemerintah sendiri membuat animasi Momotaro sebagai bentuk propaganda. Jadi animasi ini ditontonkan kepada tentara Jepang dan ada raksasa di situ. Itu dianalogikan sebagai tentara Amerika Serikat. Jadi bagaimana dia membuat agar Momotaro yang dianalogikan sebagai pejuang di Jepang berhasil melawan Amerika Serikat begitu. Nah, itu tadi kalau di Jepang. Nah, bagaimana dengan yang di Bali? Cerita-cerita yang serupa dengan Momotaro. Baik, kalau untuk di Bali, Mbak Retno, alih wahananya. Jadi di awal kemunculannya dongeng Bali tentunya dari penyebarannya dari mulut ke mulut ya. Jadi ada seorang pencerita hadir di tengah masyarakat untuk membagikan hasil karya imajinasinya. Tentunya saat pertama kali si pencerita muncul ya zaman dahulu nenek moyang kita itu dongeng itu memang tidak dikhususkan untuk anak-anak. Mereka bercerita kepada masyarakat yang ada di situ. Nah, selain itu juga orang tua zaman dahulu umumnya meneruskan dongeng-dongeng Bali sebagai pengantar tidur untuk anak mereka. Namun kini dengan hadirnya media cetak, membuat cerita-cerita tersebut dapat dipertahankan dan disebarluaskan gitu. Jadi di toko-toko buku di Bali yang saya lihat Mbak Retno sudah terdapat kumpulan cerita rakyat Bali yang menggunakan bahasa daerah Bali itu jadi sekitar terbitan tahun 1900-an sampai 2000-an begitu. Walaupun sebelumnya pengumpulan cerita ini telah dipelopori oleh I Gusti Ngurah Bagus dan I Ketut Ginarse pada tahun 1978 ya. Jadi ya, 78 itu. Ya. Jadi buku kumpulan cerita yang paling beredar saat ini sesuai dengan yang saya lihat di toko buku, cerita-cerita yang dikumpulkan kembali oleh I Nengah Tinggen, ada Bapak Madetaro juga, ada I Putu Sanjaya, Gede Agus Budi Atnyana, Ibu Yuddalu, Dharma Dewi, dan masih banyak nama-nama lainnya yang tentunya tersebar mulai dari toko buku yang kecil sampai toko-toko buku yang terkenal begitu, yang besar. Jadi tetapi menurut saya sangat disayangkan jika dibandingkan dengan dongeng-dongeng luar negeri ya, terjemahan lainnya yang di toko buku tersebut, dongeng dari kemasan dongeng Bali itu ilustrasi gambarnya sangat minim. Walaupun ada, itu juga tidak berwarna. Kalau berwarna pun hanya sampulnya saja. Itu mungkin yang membuat agak kurang, anak-anak lebih tertarik untuk membeli gambar yang yang ke gambarnya ya. Iya, untuk dongeng-dongeng Bali ya khususnya. Jadi untuk perkembangan atau alih wahana dongeng Bali ini sendiri, kita bisa lihat di YouTube juga Mbak Retno, dalam bentuk animasi. Jadi ini menurut saya merupakan sebuah kemajuan yang dibuat oleh generasi muda, khususnya generasi muda Bali untuk mempertahankan keberadaan dongengnya. Oke, wah ini sangat menarik. Semakin panas ya pembicaraan kita hari ini. Nah, kalau kita membahas mengenai dongeng dari matahari terbit nih, apa yang menjadi ciri khas dari dongeng di Jepang dulu? Baik, jadi sebenarnya menurut ada buku ya, Nihon Mukashi Banashi Handobuku atau Handbook dongeng Jepang. Ada 5 ciri khas dongeng Jepang itu sendiri, dan saya pikir semua dongeng di dunia memiliki kelima ciri khas ini. Jadi saya rasa dongeng Bali pun memiliki ciri khas 5 ciri khas ini begitu Mbak Retno, yaitu ada kalimat pembuka dan penutupnya yang khas, kemudian ada penceritaan, ada tokoh, ada repetisi, dan pertemuan dengan berbagai hal. Nah, ini menarik sekali nih, kalimat pembuka dan penutup. Bagaimana kedua dongeng itu? Membuka dan menutup ceritanya. Iya, keduanya baik dongeng Jepang maupun dongeng Bali memiliki kalimat pembuka dan penutup yang khas begitu. Jadi kalimat yang paling akrab didengar oleh telinga orang Jepang atau bisa kita baca di buku-buku dongeng yaitu Mukashi Aru Tokoroni, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah dahulu di suatu tempat begitu, dan kalimat penutupnya adalah meditasi
meditasi yang artinya mereka hidup berbahagia selamanya. Jadi Mbak Retno tahu tidak tujuan untuk kalimat pembuka ini? Nah, itu dia. Jadi kalimat pembuka ini Mbak Retno bertujuan untuk mengajak pendengar keluar dari dunia nyata, begitu katanya, dan memasuki dunia khayal. Jadi ketika dahulu di suatu tempat, jadi anak-anak yang mendengar itu sudah bersiap bahwa oh sebentar lagi yang kita akan dengarkan adalah dongeng pada zaman dahulu, begitu. Jadi di dongeng Bali juga biasanya ada kalimat pembuka yang khas, misalnya ada katuturan satwa madan, misalnya judulnya Mentiwas Teken Mensugih, begitu. Nah, juga ada penutup yang khas, biasanya kalau dongeng Bali itu ada pantunnya, Mbak. Misalnya ada gua maling kuwut, satwa bawa sube suwut, begitu penutupannya. Jadi penutupan dongeng dengan pantun kilat itu sangat kental dalam cerita lisan tapi tidak dalam tulisan, begitu. Oh, sangat menarik. Ini yang saya baru ketahui, kalimat pembuka dan kalimat penutup. Betul juga ya, jangan-jangan setelah kita mendengarkan dongeng itu masih terbawa dengan kisah-kisah lalu dan belum kembali ke dunia nyata. Wah, menarik ini. Nah, itu tadi ciri yang pertama. Kalau yang ciri kedua itu tadi ya penceritaan. Nah, bagaimana kedua dongeng itu, Dayu? Penceritaan ini bisa kita lihat dari latar waktu, latar tempat, begitu. Jadi latar waktu dan latar tempat umumnya tidak dijelaskan pada dongeng, begitu. Pencerita pendengar atau pembaca bebas membayangkan kapan dan di mana cerita itu terjadi. Namun apabila ada keterangan latar waktu dan tempat, umumnya adalah itu paling awal. Jadi di 2 atau 3 baris pertama yang merupakan menjelaskan tempat, waktu, tokoh. Jadi itu semua ada di awal. Selain pembukaan yang singkat, maka cerita akan berlanjut dari satu kejadian ke kejadian lain tanpa ada basa-basi dan akhirnya sampai di akhir cerita. Jadi mungkin Mbak Retno tahu bahwa ciri-ciri dongeng itu selalu beralur lurus ya. Betul. Baik dongeng Jepang, dongeng Bali gitu pada umumnya beralur lurus. Tapi pada kenyataannya saya menemukan bahwa ada juga ternyata dongeng yang sedikit berputar-putar begitu. Saya sebutnya dia adalah memiliki alur berbingkai. Ya, apa itu alur berbingkai? Misalnya ada 3 tokoh begitu. Ada 3 tokoh, ada tokoh anjing, ada tokoh laki-laki dan ada tokoh perempuan. Nah, si tokoh anjing ini bisa memberikan narator bahwa dia adalah sudut pandang orang pertama, menceritakan kejadian, sesuatu kejadian yang sama gitu misalnya. Dan selanjutnya dongeng dilanjutkan dengan tokoh perempuan juga menceritakan hal yang sama tapi dari sudut pandang dia, begitu. Dan yang ketiga, tokoh yang laki-laki ini itu juga akan menceritakan hal yang sama tapi dari sudut pandang dia juga. Jadi ada 3 sudut pandang yang saya sebutkan dengan alur berbingkai. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak ini sedikit susah ya dimengerti. Sulit karena harus dijelaskan dan didampingi oleh orang tua. Nah, itu tadi dari segi penceritaan ya. Dan sudah Dayu singgung tentang tokoh ya, sudut pandang itu tadi. Bagaimana keduanya, dongeng di Bali dan dongeng di Jepang, tentang karakternya? Iya, ada berbagai tokoh ya, yang muncul dalam dongeng Jepang maupun Bali. Saya pikir di dunia ini karena ada orang baik, ada orang jahat, kemudian ada tokoh. Jadi ada tokoh 2 sisi yang berkebalikan begitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian ada yang pintar, ada yang kurang pintar, begitu. Salah satu karakter seperti ini, salah satu tokoh seperti ini pasti muncul dalam dongeng, begitu. Tetapi kalau umumnya di dongeng-dongeng Jepang yang sudah diperbarui, yang muncul-muncul awal-awal ini, begitu, jika salah satu tokoh melakukan kesalahan besar, pada umumnya diceritakan tidak dibalas dengan pembunuhan, begitu. Pasti berakhir dengan dimaafkan seberapapun kesalahan dari tokoh tersebut, begitu. Misalnya tadi tokoh Momotaro itu Mbak Retno. Kalau zaman dulu mungkin raksasa itu akan disiksa karena sudah mengganggu desa, tetapi di terbitan baru Momotaro itu dirampas, mungkin dipukul-pukul begitu, tapi hartanya diambil kembali dan dimaafkan. Jadi tidak sampai dibasmi begitu. Jadi seperti itu untuk karakter dongeng Jepang. Jadi
Untuk dongeng Bali, mungkin dongeng lama yang kita tahu masih ada kekerasannya ya. Sangat Tetapi banyak dan kita jumpai itu. iya, tetapi yang muncul-muncul ke sini mungkin terbitan-terbitan dongeng baru itu saya lihat sudah agak berubah Mbak Retno, dan itu mungkin agak sedikit Ada dikonstruksi ya. iya, ada Oke. dikonstruksi. Walaupun tokohnya tadinya jahat tetapi pada akhirnya dimaafkan. Itu yang mungkin penting Ya. untuk pendidikan anak ya. Betul, untuk penguatan karakter ya, karena kita ketahui memang banyak dongeng-dongeng yang tokoh ditampilkan atau disajikan dengan karakter yang jahat, dan ini supaya tidak menjerumuskan generasi muda kita. Itu perlu kita lakukan juga ya. Nah, itu tadi berkaitan dengan tokoh. Lalu bagaimana? Apakah ada repetisi atau pengulangan kalimat atau pengulangan cerita atau kisah dengan tadi sempat Dayu singgung berkaitan dengan alur berbingkai. Nah, itu bagaimana? Untuk repetisi saya pikir memang ciri khas tidak hanya dongeng Jepang tapi di dongeng Bali ada. Jadi repetisi itu bisa berbentuk pengulangan bunyi, bisa suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Jadi sebenarnya repetisi ini dulunya ada tujuannya. Apa tujuannya? Jadi dulu kan memang lisan ya, atau tidak ada tulisan. Jadi untuk disampaikan secara lisan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih, yang tadinya kurang mengerti pendengarnya akhirnya ketika diulang lagi jadi paham begitu, khususnya untuk jika disampaikan kepada anak kecil. Kalau untuk di Jepang ada belakangnya adalah kata sona dan gena. Jadi dari segi arti sebenarnya kata sona dan gena ini adalah kata yang untuk menunjukkan bahwa kejadian ini diceritakan adalah khayalan karena diulang-ulang sehingga tampak seperti nyata begitu kalau untuk dari Jepang ya. Dan saya pikir ini juga ada angka begitu Mbak Retno. Angka 3 itu penting dalam dongeng Jepang. Ya. Angka keramat kah? Bukan. Jadi ini 3 kali pengulangan. Oh. Begitu. Jadi banyak tokoh atau banyak judul dongeng Jepang yang menggunakan angka 3 pada judulnya. Misalnya Sangnin Kyodai atau 3 bersaudara. Adanya 3 tokoh utama ini membuat narasi atau dialog yang sama diulang sampai 3 kali. Begitu. Jadi karena umumnya ketiga tokoh melakukan hal yang sama, pendengar akan menganggukkan kepala pada akhirnya bahwa itu tandanya iya saya mengerti begitu. Kalau untuk di zaman dulu ya ketika lisan tidak ada tulisan begitu. Jadi ketika pengulangan yang ketiga ini maka sampailah sudah kepada klimaks cerita. Begitu. Jadi pengulangan yang sering juga mungkin kalau Mbak Retno bisa membayangkan kalau pengulangan yang sering sampai 3 kali itu bisa dibawa ingat terus ya seumur hidup begitu. Mungkin tujuannya zaman dahulu nenek moyang kita ke dalam memori ya. Iya. Ya, karena dulu tidak ada hal untuk dibaca, mungkin untuk menyampaikan secara turun-temurun jadi diulang-ulang seperti itu. Jadi menurut saya tidak hanya di dongeng Jepang, di Bali juga banyak tokoh-tokoh yang terdiri dari 3 tokoh yang melakukan pengulangan repetisi sampai 3 kali begitu. Baik, menarik sekali cerita repetisi di dongeng Jepang dan dongeng Bali ya, Dayu ya. Lalu yang terakhir itu tadi Dayu berkaitan dengan ciri-ciri dongeng Jepang dan Bali, pertemuan dengan berbagai hal. Apa itu yang dimaksudkan? Ya, berbagai hal. Ini kaitannya dengan dunia nyata dan dunia lain begitu Mbak Retno. Jadi di dalam dongeng, pendengar atau pembaca dapat menjumpai berbagai hal meliputi binatang, kemudian ada tumbuhan, ada orang yang meninggal bahkan begitu, ada pernikahan, kelahiran, impian dan semua hal yang umumnya terjadi di dunia ini dan kita bisa bilang di dunia lain begitu. Jadi wilayah dongeng sangat luas dan menggambarkan kehidupan manusia yang berbeda-beda. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata terdapat dalam dongeng. Seperti yang Mbak Retno sampaikan di awal, mungkin saja ada dicerita manusia menikah dengan bangau begitu. Dan ini juga salah satu yang cerita terkenal di Jepang. Bagaimana ketika untuk cerita manusia dan menikah dengan bangau ini, bagaimana ketika seekor bangau diselamatkan oleh manusia ya laki-laki dan dia ingin membalas kebaikannya dengan menjadi istri begitu.
Jadi ternyata si istri si perempuan ini adalah seekor bangau. Begitu Mbak Retno. Oh, ada ini ya, ada cerita fabel ya, lebih ke iya. fabel ya, dengan cerita menikah, manusia menikah Ya, dengan jadi binatang begitu ya, hewan lah, kok binatang ya. Nah, itu tadi pertemuan dengan berbagai hal dalam ciri khas cerita dongeng Jepang ya. Lalu dongeng Jepang sendiri yang terkenal di Indonesia itu apa deh? Kalau bisa dibilang mungkin tadi yang saya sudah sebutkan Momotaro itu salah satunya ya Mbak Retno. Kenapa? Karena tentunya dongeng Jepang yang biasanya sampai ke telinga masyarakat Indonesia tentu saja dongeng yang sudah sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dongeng Momotaro ini juga salah satu dongeng yang diberikan kepada pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Selain itu juga ada mungkin Kaguya Hime ya, putri bulan yang lahir dari sebuah atau sebatang pohon bambu. Wah, sangat menarik sekali ya. Lalu bagaimana? Apakah dongeng Bali itu bisa mendunia, Dayu? Ya. Bagaimana pendapat Dayu? Menurut saya bisa sekali Mbak Retno. Kenapa? Karena juga di awal ya, ini ada berkat minat sastra sarjana asing begitu menerjemahkan dan memperkenalkan dongeng Bali ke dalam bahasa Inggris. Jadi sudah sejak dulu begitu. Misalnya saja antropolog terkenal Hildred Geertz ya menulis buku Storytelling in Bali. Jadi berisi cerita rakyat seperti Mantri Godogan begitu. Terjemahannya Pangeran Kodok. Jadi kisah Godogan dan bagaimana cerita itu dilukiskan dalam hal ini dialih wahanakan menjadi sebuah lukisan diuraikan dalam buku ini. Dan juga ada beberapa buku dongeng Bali yang sudah hadir dalam bahasa Inggris seperti Folktales from Bali and Lombok oleh Margaret Reed McDonald begitu pada tahun 1997. Jadi sarjana asing menerjemahkan, mungkin kita juga sebagai peneliti Indonesia ya di Indonesia di Bali begitu, bagaimana cara kita membawa dongeng Bali ini ke dunia. Itu yang harus kita itu yang harus kita usahakan dari sekarang. Ternyata menarik, semakin menarik kita membahas dongeng Bali dan dongeng Jepang. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mendapatkan wawasan dari Dayumita. Terakhir, apa yang dikatakan Dayu tadi sangat bermanfaat untuk kita semua, perbedaan dongeng Jepang dan dongeng Bali. Nah, apa harapan Dayu berkaitan atau perkembangan dongeng Bali dan dongeng Jepang yang ya sama-sama diterima oleh pembaca di negeri kita ini? Bagaimana menurut Dayu? Jadi menurut saya dongeng baik di Bali maupun di Jepang itu tidak redup Mbak Retno. Jadi sama-sama menunjukkan perkembangan yang kian semarak di era modern ini. Jadi kreativitas terutama lewat alih wahana seperti menampilkannya ke dalam komik, permainan, film maupun animasi lewat YouTube membuat kehidupan warisan dongeng di Bali dan Jepang semakin lestari dan berkembang sesuai dengan tuntutan selera zaman. Nah, baik Dayu, ini sangat menarik sekali perbincangan kita tentang dongeng Bali dan Jepang. Namun kita harus akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih Dayu sudah datang ke studio Subasita ini ya. Terima kasih sudah diundang ke studio yang megah. Nanti lain kali lagi kami mengundang kembali Dayu dengan topik yang berbeda. Terima kasih Dayumita karena sudah berbagi informasi dalam program Bincang Bahasa dan Sastra. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat bahasa yang sudah setia mengikuti acara ini. Terima kasih atas perhatian sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa. Sampai jumpa pada siaran selanjutnya. Salam bahasa.